Melingkar ya. Ada sini, ada sini. Ayo. Ini geser. Yang di depan. Nih anak-anak yang di depan dong. Coba. Silakan yang barisan silakan. Silakan. Yang di tengah pegang lutut. Barisan yang paling atas. Ayo, sebelah sini. Silakan. Silakan Miss, boleh di belakang di belakang. Ayo sayang. Satu. Yang barisan kedua pegang lutut ya. Yang barisan kedua pegang lutut. Yang barisan kedua pegang lutut ya. Yang barisan kedua pegang lutut. Ya, pegang lutut. Ya. Satu, dua, tiga. Mari giginya, senyum, mari giginya, senyum, senyum, ya. Sudah bisa? Baik adik-adik, sekarang kita beralih ke acara puncak yaitu berkeliling kota Bandung naik mobil pemadam. Jam Pak Wakil dan biasa datang waktu ke Bumina paling dan 4 jam. Bukan terus dilaporkan. Yang kami ingat, Kami ingat Yosef Herdiansah Silupa pulang. Mana deh Pak Ubat, sayanya Pak Ubat biasa kabin penyelamatan. Ya Pak Danton sadayana, Pak Ade, Pak Nurul, Pak Daryono, Pak Solihudin, aya Pak Elan kepala seksi Harjono anu nembe kamari pejabat nu kamari ngalih Pak Wakil, aya Pak Asep kabin pemadaman, kepala kasih pemadaman. Terus itu Pak Heri di bidang rescue cukup ya. Yang lain sebagian ditugaskan anu ngalaksanakeun penyuluhan sareng taman kanak-kanak eta di bidang penyuluhan di bidang kasih penyuluhan di bidang pencegahan. Dan sadayana 184 personel. Sadinten piket 40 rata-rata 40 jam kanggo siaga bencana atau nanti siaga kebakaran. Terbagi dua anu di posko Jalan Sukabumi Sapali seperti 2/3 di sini, 1/3 di Jalan Arya Graha di kanggo wilayah Bandung Timur. Gaduh posko pemadam satu wilayah pemadam kebakaran itu Bandung Timur lah. Komplek Arya Graha. Pak Yusuf kepala UPT-na mantan sekpri. Yusuf sekpri kepala UPT-na. Nah, rencana 2014 kita akan membangun satu lagi kanggo wilayah selatan, kanggo jangkauan Bandung Kulon, Bojong Luar Kidul, Bojong Luar Kaler, Babakan Ciparai, Astana Anyar dan sekitarnya, Gang Kopo, ngadamal di X wilayah Tegalagan, Alpengkaren Pasar Caringin. Nah, terus kenging tanah di DP bagian aset, di dinas aset terus disiapkan dalam 400 meter. Kemudian rapat di Payun, sareng Pak Wakil, sareng Pak Wali, sareng Pak Semda, wilayah eta pami Cios, kantor perpustakaan sang arsip dialihkeun, pangitan dikuasai ku pemadamnya supaya setiasa leluasa pangin sadayana. Bagi kirang efektif perpustakaan dinya mah. Dengan lagi sakali. Di itu kan cakat di mana di pasar Caringin, pasar Caringin pertemuan kontrak kamu antisipasi kamu di wilayah selatan. Karya iya PNS-nya sebenarnya sadayana atau lain PNS ya 124 ya PNS sadayana mungkin 4 kali sarang asuransi kecelakaan teh ya kumargi di akomodina askes ana di BPJS sementawis pemain kecelakaan tak sana pembiayaan khusus Pak jadi teh salami aya dua anggota kami yang cacat permanen itu kecelakaan sedang melaksanakan tugas. Nah, sampai saat ini kita masih meninggalkan piutang ya. Piutang, tapi insya Allah atas koordinasi dengan Dinas Kesehatan akan diselesaikan Dinas Kesehatan tahun ini katanya seperti itu. Nah, untuk ke depan barangkali hasil komparasi kami ke Jogja bahwa di Jogja itu ada namanya tunjangan kecelakaan saat berdinas melaksanakan tugas. Nah itu ditetapkan oleh peraturan wali kota dan itu bayarnya selisih dari Askes. Jadi kalau dari Askes sudah tidak memadai dibayar kode rekeningnya ada di BKD.
Saya kira barangkali hal yang sangat penting, apalagi untuk dinas pemadam kebakaran karena beresiko tinggi. Kalau di Jogja seluruh karyawan Pak diakomodir, kalau ada kecelakaan sedang bertugas dia akan ditunjang oleh dana yang ada rekening ada di BKD. Kami berharap barangkali untuk ke depan di dinas pemadam kebakaran itu yang beresiko tinggi itu ada biaya seperti itu. Terus hal-hal lain Pak Wakil, izin saya lapor sedikit nanti setelah itu mohon arahan Bapak bahwa kejadian di lapangan juga yang hal yang tidak terduga adalah ketika pemadam kebakaran sedang melakukan tugasnya suka ada eksiden, biasanya terjadi menabrak mobil atau misalnya kendaraan orang lain, walaupun kita dilindungi oleh undang-undang tidak dituntut apa-apa, tetapi secara aspek kemanusiaan tetap saja kita memikirkan hal itu. Ini juga belum ada pemikiran, belum ada kodenya, kode rekening untuk mengganti ketika ada mobil yang tersambar gitu kan. Salah satu penyebabnya tersenggol, tertabrak ke Cibadur sampai hancur dan walaupun mereka tidak menuntut tapi yang datang supirnya ditekan oleh pemiliknya. Jadi artinya kita juga tetap aja secara kemanusiaan memperhatikan untuk itu Pak Wakil. Eksisinya sabaraha ya kata 5. TKP 1.650.000 kita terima. Terus uang tiket 650. Terus tambahan nggak ada tambah, udah segitu Pak. Kalau gaji udah patokan pemerintah segitu. Ya, sesuai. Benten sarang BPPT, sarang di Sianjak. Itu beresiko tinggi. Pasti nggak ada fisik Pak. Siang dulu. Mau mitos pemadaman deh Pak, kalau ada siga capotek itu baru benar Nah ini mungkin Pak Kadis ya. Siap. Mungkin mau saya sampaikan apresiasi lah insya Allah ya kepada teman-teman sahabat di dinas kebakaran yang kalau dari sisi kerja kan luar biasa lah saya lihat ya. Bahkan setinggi-tinggi dari kami, dari saya khususnya saya kira saya berharap mungkin insya Allah lah dengan kerja kita yang menurut Pak Wali adalah ya, kerja keras ya, kerja tuntas ya, cerdas dan ikhlas ya kiranya. Menurut penting keikhlasan soalnya ya. Kalau menurut saya sih, saya sering ngobrol dengan teman-teman di BPPT ataupun dari di Sianjak ya, yang mungkin itu yang sering dijadikan sebuah gurauan ya, komparasi dari sisi kesejahteraan ya. Saya melihat sekali lagi, kalau saya melihat ya, bahwa manusia hidup ini diciptakan oleh Allah SWT itu bukan hanya sekedar punya fitrah matre ya, bukan hanya itu saya ya. Tapi sebenarnya manusia juga punya fitrah ketenangan jiwa itu bukan hanya dari matre, bukan. Saya sering ngobrol lah sama teman-teman di Sianjak ya. Tidak jarang ya, mereka juga banyak yang bisa susah tidur juga sama. Banyak yang susah tidur juga sama lah saya bilang ya. Karena itu saya ingin tadi yang pertama ada keikhlasan kita. Tapi di pihak lain insya Allah ya, saya dan Pak Wali sebagai pimpinan juga ya, memang sedang terus mengupayakan memikirkan ya, agar memang yang namanya keadilan, yang namanya proporsional itu memang harus kita upayakan diwujudkan di Kota Bandung. Maka saya, Pak Kadis dan teman-teman barangkali selalu sering mengingatkan, insya Allah kita ingin membangun Bandung ke depan ini dalam paling tidak 3 pilar. Pilar pertama adalah saya ingin menghadirkan sistem pembangunan Kota Bandung ini ya, dengan sistem pilar pertama adalah kenyamanan dalam bekerja. Saya ingin menghadirkan kenyamanan dalam bekerja. Dimanapun kita bekerja harus nyaman kita. Nah, kenyamanan ini penting menurut saya. Ya, pemberian ti imah ini, ya kalau ti imah teh gue mikir apa hutang.
Ya. Yang punya utang itu berarti dia punya planning ya, persis. Punya planning dalam hidupnya saya kira. Ya. Jadi yang pertama kenyamanan dalam bekerja ya. Terus lah soal hutang ada sarua kami rumah hutang, mewakili rumah hutang sarua. Ini hutang lebih gede itu. Oleh karena itu untuk mewujudkan kenyamanan ini makanya saya berupaya. Sekarang saya sedang agak mikir kenceng nih dengan Pak Wali sebelum berangkat ke Jerman. Pak Wali sempat ngobrol dengan saya agak kenceng mikir nih, karena kita menghadapi kebijakan nasional yang namanya ASN. Saya sudah ngomong di mana-mana ketika belum usaha ASN ini, saya sudah ngomong di mana-mana ya, bahwa untuk mewujudkan kenyamanan bekerja di Kota Bandung, salah satunya adalah saya ingin ya, memperkecil ya, bahkan mungkin meminimalisir, bahkan mungkin saya menginginkan tidak ada lagi kebijakan kami, saya dan Pak Wali itu ke depan ada perpanjangan pensiun. Itulah yang sedang saya laksanakan sesungguhnya. Ya, itu tahu sekali Pak kalau dengar pensiun perpanjangan. Tapi kan Pak udah keluar lagi peraturan baru Pak ya. Ya makanya dan terus saya sebelum ngomong sambil selesai. Saya kemarin dengan Pak Wali itu terus ya mengupayakan bagaimana kita ingin salah satu upaya menghadirkan kenyamanan bekerja itu adalah tidak memperpanjang orang yang mau pensiun. Kenapa? Karena ketika kita sudah sering memperpanjang, saudara-saudara kita, teman kita yang mau pensiun diperpanjang, maka bisa dibayangkan tersumbatnya regenerasi ke belakang, ya kan? Dan sekarang saya merasakan, dan ini sudah saya lakukan, dan sudah saya pikiran-pikiran ini, ya, konsep ini sejak saya di Dewan dulu. Saya bilang ini persoalan Kota Bandung ke depan akan berbahaya, dan betul sekarang terasa Pak, terasa sekarang. Kita baru sedang membenahi kenyamanan tadi, menghadirkan kenyamanan bekerja dengan mengurangi pensiun, meminimalisir pensiun dini gitu ya, diperpanjang. Ayo datang ASN. Pusing oke saya aja Pak Wali. Ya, di ASN ini kan siapa yang bekerja TMT-nya 1 Februari 2014. Kalau untuk golongan eselon 3, 4 dan selanjutnya ke bawah ya, itu kan sampai 58 tahun. Sejak ASN kemarin informasi sudah mulai diberlakukan. Mang Wali kemarin seharian nerima tamu eselon 4 eselon loba pisan dah. Ngeluh. Termasuk bukan di Kota Bandung. Di Purwakarta, di Karawang, di mana-mana sekarang eselon 3 ke handap. Ya ini katanya mau pada demo nih ke Jakarta. Ya karena memang ini dituntut begitu Pak, dituntut ya. Jadi sebuah organisasi yang berhasil itu adalah tadi ramping ya, struktur ya, kayak fungsi saya kira. Jadi memang harus memang dinamanya di sini lah saya kira, seninya di sini kalau kita ya. Makanya kita kan Pak Wali ingin pelayanan yang sifatnya di kantor, misalnya, ya, yang tidak di lapangan seperti ini, ya, diharapkan kadang-kadang dengan sistem IT, komputerisasi itu semuanya dalam rangka tadi memperkecil SDM yang dibutuhkan di sana gitu. Ketika di sana sudah kecil dibutuhkan, sedikit yang dibutuhkannya banyak dilimpahkan ke tempat-tempat, termasuk tidak bukan hanya di sini aja Pak. Saya lihat, saya juga sedang mikirin yang namanya Satpol PP. Saya juga mikir kadang Satpol PP ini dengan 7 titik saja zona merah yang ada, baru 3 titik saja, saya tuh sedang merasa kewalahan. Nah saya umumnya ngobrol ke wartawan butuhin kewalahan, ulang tuh buka mah. Udah angkanya cek PKL teh, wah sih ada kekuatan gitu, saya ketik, kuat-kuat. Pas saya kemarin di orang tetap kuat aja orang. Tidak boleh kalah. Berarti tidak boleh kalah gitu kan, walaupun berat masa oke gitu. Memang seperti itu kondisinya. Gitu. Seperti itu kondisinya kita, sangat berat kita ini. Oke, turun kawan. Pancar ini Pak, Pancar. Pancar ya? Pancar. Kami anu itu water cannon itu biasa ngeta. Jadi Bari Majeng. Bari Majeng. Ya.
Ayo sebeli berapa mobilnya? 30 Pak. 30. Jalan. Jalan sebagian lagi 5 udah mau didem. Dia mau ide. Iya. Sudah tua banget, penghapusan. Pak. Yang baru nanti berapa tahun ini? Yang baru 1. 4. Tahun ini baru 1, Oh, rencana tahun ini rencana 4. Nanti dia juga Nah, 4. tahun 2014 Rencana 4. live jalan mah 21. Ya, 20. Jadi saya berharap Ini udah pada tua-tua Pak. berharap tahun 2015 Ya. kalau tadi yang saya sampaikan itu bisa berjalan mulus, tong opat 10 ke bisa. Amin. Mulus bener. Iya Pak, kanggo Nah, saya mah minta dukungan di sararea. Saya dukungan posna Pak, kanggo tanah Pak di bagian aset pangitan terdisergikeun abi yang teh di wilayah utara pamitnya sama sekitar Babakan Siluwangi Indonesia. Samarin itu. Gambar jangan eta kan sumber air aya di dinya anu jagoan ka utara dago Ini prinsip nama. Kan yang lebih paham, lebih tahu itu kan bapak-bapak. Ya. Di wilayah di KPD. Yang penting tadi silakan ya dikaji. Kalau kan memang betul semuanya adukan kita bisa. Kita punya planning. Planning ini jangan yang namanya program kerja planning mah. Ya, saya sudah sampaikan tadi ke teman-teman di Dinas Kebakaran ini ya, bahwa nanti ke depan memang kita akan upayakan Dinas Kebakaran ini jadi pasukan elit, pasukan yang berkualitas, ya, bukan lagi buangan. Ya, oleh karena itu, ya, tahapan-tahapan yang harus kita lakukan yang akan kita lakukan adalah pertama, memang kita sekarang sedang mengasesmen, sedang menganalisa semua SKPD yang ada. Dari sisi nanti mana lebih, mana kurang. Yang disediakan lebih, ya nanti kita subsidikan, ya kita distribusikan kepada yang kurang, gitu kan, yang kurang seperti itu. Tapi ya tadi juga dari teman-teman ada memang kekhawatiran kalau misalnya dari SKPD yang tadinya hanya pelayanan duduk di meja ke sini tidak mau kerja. Ya bagi saya ya sebagai pimpinan mereka mau tidak mau harus siap di mana ditempatkan. Tapi nanti mungkin akan diadakan dua pelatihan-pelatihan, gitu kan, ini penting ya. Terbukti tadi juga Pak siapa tadi yang dari komunikasi juga. Ternyata mereka juga dulu dari dinas yang penghasil. Dan penghasil, sekarang penghasil juga di sini ada aja kan, mungkin kecil kan. Nah, tetap dia bisa menyesuaikan juga ternyata. Ya. Apalagi kalau kita siapkan dengan pelatihan-pelatihan sekiranya dengan itu. Yang kedua, ya nanti saya akan menganalisa dan saya akan mencoba ya menekan kepada BKD, ya, mengarahkan BKD ketika ada CPNS yang baru nanti ini harus betul-betul berdasarkan kebutuhan yang ada, jangan hanya asal menerima. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Jadi kalau nanti dinas kebakaran, saya lihat ya, yang paling penting untuk urusan sosial di masyarakat ini, pertama dinas kebakaran, yang diperkuat. Yang kedua Satpol PP. Ini dua harus kuat menurut saya. Kalau ini kuat, dua insya Allah. Termasuk yang terakhir, tentunya konsekuensi anggarannya harus kita tingkatkan. Ya, alhamdulillah saya sudah tanya beliau barusan untuk 2014 ini anggaran sudah meningkat, insya Allah. Sudah saya berikan. Dengan kesejahteraan karyawannya Pak, karena mengingat di sini kan porsinya lain daripada yang lain. Nah, yang kesejahteraan itu ya saya juga barusan sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Hikmat, dengan teman-teman ya. Kita menginginkan agar asuransi kecelakaan ya. Asuransi kecelakaan ini sedang dibuat oleh mereka ya sekarang untuk diajukan kepada pimpinan. Insya Allah nanti kalau sudah sampai ke pimpinan, secepatnya saya minta ya, secepatnya. Mumpung sekarang anggaran masih mau dievaluasi, disahkan. Mudah-mudahan kalau masuk, insya Allah kita akan upayakan, kita maksimalkan. Siap. Okay. Dan armada masih cukup Pak? Armada yang terlalu cukup. Sebetulnya kalau bukan dari Pak Hikmat ya memang belum cukup lah ya, belum mencukupi. Ini ada berapa armada sih? Sekarang 30 ya? 35 mau ide. Idealnya berapa Pak sebenarnya? Berapa idenya? 52 ide. Jauh berarti. Masih jauh kan? Masih jauh. Nah sekarang mau ide 5, tapi insya Allah masuk tahun 2014 4 ya. Kalau pengadaan motor Pak yang untuk masuk ke ganggang kaitannya dengan yang memang pernah diprogramkan tapi sampai saat ini belum terrealisasi Pak, itu akan didukung? Ya kalau saya prinsipnya asalkan betul-betul itu hasil analisa dan ajuan dari orang yang bersangkutan, ya orang yang berkompetensi di sini, saya kira saya sebagai pimpinan mesti harus objektif, ya. Gimana Pak yang motor?
Ada program motor belum? Jadi sebelum ORC aja Pak untuk ORC. mengecek ke lokasi saja respon timernya. Kata mereka baru URC saja untuk mengecek maksud timernya aja. Ya, karena itu ya kalau memang misalnya nanti dibutuhkan dan yang membutuhkan kan yang tahu mereka ya Pak Hikmat. Kalau mereka mau mengajukan memang objektif, pasti saya harus kudu ya, harus mendukung. Tanda bukti bahwa warga Kota Bandung ini memang sudah sangat senang, sebagian Kota Bandung khususnya teman-teman PKL senang dengan ketidakberesan. Oleh karena itu, saya sebagai pemerintah tidak boleh kalah. Saya akan tetap memperhatikan PKL yang melanggar itu harus kita selesaikan dengan baik. Oke, cukup? Akan tetap ditertibkan itu Pak? Iya, harus ditertibkan lah. Pasti tertiban terus. Dan saya sudah menyampaikan kepada, bukan yang sudah, setiap saat ketika ada laporan dari masyarakat, saya langsung kontak namanya Kasatpol PP-nya. Ya. Pak, kenapa Pak yang di Gede Pagi belum digunakan aja Pak, belum dipakai jualan Pak, sama PKL tetap yang awal? Itulah saya bilang, kita sudah ada kesepakatan dengan mereka dan mereka sudah siap pindah dan siap melaksanakan. Tapi mereka tidak mau, memang karena mereka tidak mau. Bagi saya, mereka sudah kita siapkan, berikan oleh kita fasilitas. Ketika mereka tidak mau masuk, tetap mereka pun di sana tidak mau, tapi masuk lagi ke kepatian juga tidak akan kita berikan. Tetap akan kita tertiban sih. Karena tidak ada listrik dan gudang artinya Pak? Sudah ada, kemarin saya tanya ke PD Pasar sudah dilakukan. Tapi karena memang mereka tidak mau ya udah. Ya, oke. Nuhun Pak. Pak, iya senior Pak, umis Pak. Ya. Oke, nuhun. Assalamualaikum. Pak, nuhun Pak. Ayo. Ya, atas saja.